Selamat pagi ya, anak-anakku semua ya. Kita ketemu lagi dalam situasi masih daring ya. Mengawali hari ini, pagi ini ya, semoga memperoleh keberkahan bagi kita semua. Dan belajar ini pun juga ada hikmahnya ya. Semoga ini jadi nilai ibadah. Mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian ya, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa memenuhi tugas kita ya, sebagai pelajar dan sebagai pengajar. Kita masih bisa bertemu walaupun situasi masih seperti ini ya, bertemu dalam ruang virtual. Nah, hari ini kita kuliah yang kelima ya. Masih sedikit materi kita yang kita paparkan, tapi dengan adanya slide ya, kemudian YouTube yang saya berikan pada kalian, mudah-mudahan memperkaya hasanah pengetahuan kalian tentang antropologi. Apalagi kalian adalah pelajar sosiologi ya. Jadi pelajar sosiologi sangat bersentuhan sekali dengan antropologi, karena memang ibaratnya mata kuliah antropologi dan sosiologi ini satu rumpun ilmu ya, masih satu kerabat kira-kiranya. Dan anak-anakku sekalian ya, kita sudah membahas ya tentang keterkaitan antropologi dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Banyak sekali ya keterkaitan antropologi dengan disiplin ilmu lainnya ya. Karena memang apapun yang berkaitan dengan manusia itu hampir bersentuhan dengan sosiologi maupun antropologi. Maka antropologi berkaitan dengan politik, ya, dengan pendidikan, dengan ekonomi, dengan kesehatan. Ya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, walaupun sekilas pintas, kaitan antropologi dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, satu hal lagi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang kebudayaan. Ya. Jadi manusia adalah sebagai animal simbolikum ya, atau hewan yang menggunakan simbol gitu. Kalau hewan-hewan yang kalian lihat ya, misalnya katakanlah simpanse, kera ya, babon, atau misalnya anjing menggonggong, melolong ya, ayam berkokok dan lain-lain, itu variasinya tidak banyak. Variasinya hanya seperti itu. Tapi manusia itu menggunakan simbol-simbol yang beragam ya. Kita banyak simbol-simbol yang kita lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik dari macam-macam ya, dari benda, dari peristiwa, dari kelakuan, dari tindakan, ucapan, itu yang merupakan simbol-simbol yang kita maknai. Oleh karena itu hewan, kalau kita lihat ayam ya, ayam berkokok itu di mana-mana hampir sama ya, bahkan sama menurut saya, karena variasinya seperti itu. Tapi manusia kita di sini di Indonesia tentu walaupun fisiknya sama ya dengan yang katakan dengan yang di Thailand ya, yang masih rumpun Melayu misalnya, tapi simbol-simbol di sana berbeda dengan kita. Dari segi bahasanya ya, dari segi macam-macam ya. Oleh karena itu ini yang kita pelajari ya. Maka di dalam ilmu komunikasi itu di tetangga sebelah kita, yang jurusan tetangga sebelah kita, ada namanya mata kuliah komunikasi lintas budaya ya. Jadi kita sulit masuk ke suatu daerah tertentu kalau kita tidak memahami simbol-simbol atau kebudayaan-kebudayaan yang mereka miliki. Oleh karena itu kita harus ada orientasi dulu ya untuk memasuki satu budaya tertentu, karena ada kabut ya, semacam kabut yang harus kita tembus gitu. Simbol-simbol itu pun beragam-ragam ya, tergantung konteks dan teksnya. Kita memahami misalnya senyum ya. Senyum itu bisa dimaknai berbagai macam. Menangis juga tidak selamanya menangis itu harus sedih ya. Bisa saja menangis karena saking gembiranya, terharu gitu. Itu juga menangis ya. Jadi komponen-komponen inilah yang disebut dalam kebudayaan ya, adalah simbol-simbol itu membentuk satu nilai ya, atau satu norma yang harus kita pahami ya, simbol-simbol itu. Ya, ini dalam kesehari-harian kita bisa lihat ya, simbol lalu lintas ya. Lampu merah misalnya.
Lampu merah itu kalau di traffic light itu tandanya harus berhenti ya. Lampu merah, warna merah gitu maksudnya, bukan lampunya ya, warna merah gitu. Warna merah di traffic light itu harus berhenti. Tapi kalau misalnya warna merahnya di tempat operasi misalnya, ruang operasi warna merah, kita bukan berhenti di situ maknanya gitu. Artinya mungkin di situ tanda bahaya ya. Tanda bahaya, sedang darurat ya, di kamar operasi warnanya merah gitu kan. Tapi dalam kultur Cina warna merah itu tanda bahagia misalnya. Maka kalian lihat kalau acara-acara Imlek atau ornamen-ornamen Cina banyak warna merah ya, karena warna merah itu dimaknai sebagai warna bahagia. Kita kalau kita lihat lagi bendera merah putih ya, merah itu tanda berani gitu. Jadi simbol-simbol ini kan relatif ya, tergantung konteksnya dan teksnya apa. Merah di bendera itu warna merah itu maknanya beda. Merah di traffic light itu maknanya beda. Merah di ruang operasi, di ruang ronsen misalnya. Kalau di ruang ronsen di tempat-tempat radiologi misalnya ya, itu ada warna merah juga di situ. Berarti situ ada sinar berbahaya misalnya kan. Nah, ini ini yang kalian harus pahami ya. Jadi simbol-simbol itu sebagai bentuk komunikasi ya. Karena manusia menggunakan komunikasi itu verbal dan non verbal ya. Verbal ya dengan bahasa ya, dengan saya ini berbicara ya. Non verbalnya itu gestur ya, kinesik kita. Maka dikenal dalam bahasa itu ada namanya intonasi ya. Intonasi itu ya naik tinggi rendahnya nada ya, intonasi ya. Kalau dalam kalimat, dalam bahasa ya, dalam tulisan itu ada namanya punktuasi ya. Seperti kalian tanpa melihat ekspresi saya, kalian tahu bahwa saya misalnya sedang marah gitu loh. Walaupun misalnya saya di ruang sebelah tidak terlihat oleh kalian ya. Tetapi begitu saya berbicara, wah ini Pak Hidir lagi marah nih. Kok tahu? Dari intonasi kan, simbol-simbol seperti itu, dari bahasa ya. Bahasa-bahasa yang mungkin tinggi nadanya, atau mungkin bahasanya yang kata-katanya yang tidak pantas gitu kan. Ini intonasinya terlihat gitu, intonasinya itu apakah dia sedang marah, sedang merayu, atau sedang bercumbu, atau sedang macam-macam ya. Nah di dalam tulisan juga ada namanya punktuasi. Punktuasi itu ya tanda baca ya. Tanda baca itu ya titik koma ya, tanda seru, tanda tanya ya. Makanya kalau kalian menulis WA ya, atau menulis SMS yang sangat panjang ya, tanpa titik koma, apalagi menggunakan singkatan-singkatan yang disingkat-singkat misalnya kan, itu kadang-kadang bisa salah makna ya, karena simbol-simbol yang kalian berikan itu kadang-kadang dimaknai berbeda-beda, karena konteksnya dan teksnya itu yang harus dipahami ya. Jadi manusia ini menggunakan simbol-simbol itu untuk berkomunikasi ya. Yang dikomunikasikan itu adalah tentunya kebudayaan ya, apapun itu kebudayaan itu. Jadi kebudayaan itu jangan dibayangkan hanya kesenian ya, nyanyi, musik, tari, bukan ya, termasuk pengetahuan ya. Pengetahuan itu adalah produk dari sebuah kebudayaan ya. Jadi begitu anak-anakku. Nah kapan munculnya kebudayaan itu sih sebetulnya? Nah munculnya budaya itu seiring dengan perkembangan manusia ya. Jadi kalau dalam bahasa Sanskerta itu budi dan daya. Budi itu pengetahuan, pikiran ya. Daya itu kemampuan ya. Jadi budidaya itu secara apa ya? Secara sederhana lah diartikan kemampuan dari berpikir kita. Jadi kebudayaan itu munculnya bukan dari tangan ya, dari pikiran kita. Maka apa namanya tuh? Apapun yang dimunculkan dari kebiasaan-kebiasaan kita itu lahir dari pikiran-pikiran kita yang melambat laun menjadi kebiasaan ya. Kebiasaan itu diulang-ulangi terus berulang-ulang akhirnya jadi kebudayaan, jadi tradisi ya. Kebiasaan ini juga menjadi tradisi tadi saya sampaikan, akhirnya menjadi norma ya. Setelah menjadi norma akhirnya menjadi adat. Nah, disinilah munculnya yang namanya adat kebiasaan gitu loh. Adat lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain ilalang, kata sebuah adagium seperti itu. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan di satu tertentu berbeda-beda.
Di rumah kita pun berbeda-beda kebiasaan kita. Ada yang biasa bangun pagi misalnya di ruangan ini, ada yang jarang ya, susah bangun pagi. Itu kan tergantung kebiasaan. Kebiasaan ini berulang-ulang terus dilakukan. Nah, kalau kalian senantiasa bangun pagi, ya akhirnya lama-lama terbiasa, maka jam biologis kalian pun akan memberikan alarm kalau misalnya bangun jam 5 gitu. Tapi kalau kalian nggak biasa bangun bangun pagi, ya kemudian berulang-ulang seperti itu, akhirnya jadi terbiasa. Susah sekali. Jadi semuanya kebudayaan itu muncul dari kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu membentuk jadi tradisi, ini menjadi norma. Ya. Nah, ini yang kalian harus pahami. Jadi munculnya kebudayaan itu dari mana? Ya dari kebiasaan-kebiasaan yang dari awal-awal nenek moyang kita. Nenek moyang kita membuat sesuatu menjadi terbiasa, akhirnya diulang-ulang, ya, diwariskan pada anak cucunya, akhirnya terjadi adat. Nah, oleh karena itu hanya di dalam manusia yang namanya ada yang dikenal dengan sejarah, ya. Sejarah itu hanya dikenal di kalangan manusia. Kenapa dikenal seperti itu? Karena manusia yang punya kebudayaan. Kalau hewan nggak punya kebudayaan, ya. Pengetahuan yang dia miliki itu tidak bisa diwariskan. Kenapa tidak bisa diwariskan? Karena hewan tidak bisa mentransfer pengetahuannya melalui kebiasaan-kebiasaan yang ditulis maupun yang diucapkan. Maka kebudayaan manusia dalam berkebudayaan itu sangat kuat, ya, sangat luas ketika dikenal atau ditemukannya tulisan. Jadi dengan pengetahuan yang saya miliki itu bisa saya tulis gitu. Kenapa bisa saya tulis? Ya karena saya punya kemampuan berpikir untuk menuliskan sesuatu. Nah, tulisan itu kan simbol di situ, ya. Jadi kemampuan berbahasa itu seiring dengan kemampuan manusia menggunakan simbol, ya. Nah, simbol-simbol ini dibentuk dalam sebuah tulisan atau angka, ya, atau huruf atau lambang-lambang tertentu. Akhirnya sistem kebudayaan ini bisa diwariskan kepada anak cucunya dari nenek moyang kita melalui kebiasaan-kebiasaan, ya, yang semula hanya ucapan-ucapan, tapi dengan adanya ditemukannya tulisan, ya, ditemukannya lambang-lambang, akhirnya bisa diwariskan gitu. Misalnya saya contohkan lah, seandainya ya, seandainya hewan, katakanlah harimau itu punya kemampuan, katakanlah harimau Jawa itu punya kemampuan berbudaya yang sama dengan Indonesia, yang sama dengan manusia gitu. Seandainya harimau Jawa, saya ulangi ya, seandainya harimau Jawa itu punya kemampuan berbudaya seperti manusia, maka sebetulnya yang dilestarikan itu sekarang di Jawa itu, harimau Jawa kan udah habis ya, udah punah konon ceritanya. Itu bukan harimau Jawa yang dilestarikan, justru orang Jawa yang harus dilestarikan. Gitu. Kenapa? Secara fisik harimau itu lebih kuat ya, secara fisik ya, dibandingkan manusia. Kalau mereka berbudaya ya, artinya harimau itu punya pikiran, punya kemampuan menggunakan simbol, punya kemampuan berbahasa. Mereka lebih kuat ketimbang manusia. Manusia secara fisik lemah ya. Secara fisik sangat lemah. Begitu lahir 9 bulan dia nggak bisa apa-apa. Lahir kita dari ibu kita 9 bulan itu sangat lemah sekali. Kalau hewan dia begitu lahir dia udah bisa jalan, gigi udah lengkap gitu. Kita lahir nggak ada apa-apa, gigi nggak punya, ya, jalan nggak bisa. Ya. Apalagi harimau itu penciumannya tajam, sangat tajam penciuman harimau. Matanya awas, matanya bisa melihat dalam kegelapan. Kita gelap nggak bisa lihat, gelap. Ya. Kalau lari kuat, kencang harimau ketimbang kita. Harimau juga sebagian ya, harimau bisa manjat ya, dengan kukunya itu ya, ke atas pohon ya. Harimau juga bisa berenang ya. Nggak tenggelam, dia masuk air gitu. Kalian lihat di film-film itu Animal Planet ya. Jadi harimau tuh bisa berenang, bisa manjat, bisa melihat di kegelapan, penciuman tajam ya, taringnya kuat, kukunya kuat, kokoh, fisiknya kuat. Kalau dia punya kebudayaan, berarti harimau bisa menulis, bisa bercerita, dan bisa mewariskan pengetahuan itu pada anak cucunya.
supaya jangan begini, jangan kalau ada jebakan seperti ini jangan ke sini. Teknik menangkap rusa begini caranya, dia tulis sendiri. Akhirnya dia akan berkembang ya. Bisa menciptakan teknologi dia. Maka manusia Jawa itulah, orang Jawa itu harus dilestarikan karena habis dia dimakan oleh harimau gitu. Maka bagaimana? Sekarang karena manusia secara fisik sangat lemah. Penciuman kita hanya mencium paling 1 meter 2 meter yang bisa tercium kita. Mata malam-malam nggak bisa lihat ya. Lari kita terbatas ya. Manjat pohon banyak yang nggak bisa manjat ya. Berenang banyak nggak bisa berenang ya. Gigi taring kita nggak kuat, nggak kokoh gigi. Ya. Apalagi gitu. Tapi manusia walaupun lemah secara fisik tapi punya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adalah produk kebudayaan. Sehingga manusia bisa dari pengalaman itu dia bisa ceritakan pada anak cucunya. Kamu jangan begini nak, kamu kalau menangkap ini begini. Kemudian dia tulis dalam sebuah buku. Ya. Misalnya, kalau saya ingin belajar masak atau belajar mancing, saya kan nggak perlu praktek memancing gitu loh. Praktek memancing memang perlu lah supaya kita mahir. Tapi sebelum kita praktek memancing itu, saya baca buku dulu gitu. Teknik memancing belut misalnya, atau nonton YouTube. Dari nonton YouTube, dari membaca buku, ternyata saya punya pengetahuan begini caranya mancing gitu. Jadi saya punya kemampuan memancing, saya tuliskan teknik memancing begini itu diwariskan. Jadi kalau saya pun mati, meninggal ya, pengetahuan itu tidak saya bawa mati. Pengetahuan yang saya miliki, keahlian yang saya miliki tidak saya bawa mati, tapi saya tulis dalam sebuah buku ya, misalnya teknik memancing. Itulah dalam agama Islam amal jariah gitu ya. Orang yang sudah meninggal ya, tapi ilmunya bermanfaat sehingga bisa diwariskan pada yang lain ya. Itu dalam Islam, dalam agama saya ya, amal jariah. Jadi anak-anakku ya, pengetahuan itu tidak dibawa mati dan itu terus berkembang. Saya menulis teknik memancing, kemudian dipelajari oleh si Abdullah. Misalnya Abdullah membaca lagi buku saya gini-gini, akhirnya dikembangkan melalui Abdullah itu teknik memancing ikan patin, ikan ini gitu. Kemudian Abdullah itu meninggal, dibaca lagi sama yang lain lagi, dikembangkan lagi oleh yang berikutnya, teknik memancing begini. Akhirnya pengetahuan itu bersifat akumulatif ya. Membesar, menjadi banyak sehingga makin luas ya. Banyak variasi-variasinya, banyak derivasi-derivasinya. Jadi pengetahuan itu bersifat akumulatif. Dan itu tidak dibawa mati. Begitulah ya. Munculnya pengetahuan ya, munculnya kebudayaan. Kita lihatlah sekarang ini, internet ya. Internet itu dari komputer ya. Komputer itu pasti dari kalkulator ya. Kalkulator itu mungkin sebelumnya dari sempoa gitu ya. Jadi tidak bisa pengetahuan itu langsung jadi atau kristalisasi. Kijang Ribbon itu pasti hasil modifikasi dari Kijang Innova. Kijang Innova itu mungkin modifikasi dari Kijang Super gitu. Atau Kijang Kapsul lah. Kijang Kapsul dari Kijang Super modifikasi dari Kijang Petak ya. Kijang Petak modifikasi. Jadi begitu pengetahuan itu selalu berkembang. Nah, ini itu dipelajari ya oleh manusia melalui simbol-simbol tadi. Simbol-simbol tadi tulisan-tulisan ya, artefak-artefak ya. Semua dipelajari. Nah, ini yang kalian harus pahami ya. Bahwa pengetahuan itu bersifat seperti itu. Jadi hanya manusia yang menggunakan simbol-simbol tadi ya. Hanya manusia yang menggunakan teknologi ya. Kenapa manusia? Karena manusia itulah sebagai tadi saya sampaikan animal simbolikum ya. Jadi hasil dari pengetahuan kita, ide-ide kita ya tentang sesuatu. Jadi begitulah ya perjalanan prosesnya menjadi manusia yang berbudaya. Macam-macam cara memasak juga seperti itu. Kalian perhatikanlah cara masak ya, dari makanan tradisional sampai makanan yang modern, katakanlah makanan modern seperti itu ya. Itu pasti hasil modifikasi orang-orang terdahulu yang semula awalnya mungkin uji coba ya. Uji coba, trial and error ya. Uji coba, ternyata mungkin masaknya, kalau saya tidak salah lah, kalau tidak salah ya, saya itu pernah membaca ya, kue bolu ya, bika Ambon ya,
Bika Ambon itu sebetulnya dia semula dia akan memasak kue, tapi salah resep atau salah 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 masak segala macam, akhirnya menjadi kue seperti itu. Tapi dicoba akhirnya enak, akhirnya jadilah Bika Ambon misalnya. Kalau kalau tidak salah ya. Atau misalnya bolu kumojo yang di Riau itu juga seperti itu kalau tidak salah ya. Itu kue yang semula didesain bukan bukan bikin bolu kumojo, tapi bolu-bolu biasa ya, tapi karena bantat ya, atau misalnya gagal, dianggap gagal karena tidak berkembang kuenya ya. Eh, apa biasanya kan kalau bikin bolu itu kan ada pengembang ya, menjadi kembang gitu. Ternyata tidak kembang, dianggap gagal, tapi setelah dicoba kok enak, akhirnya jadilah bolu kumojo ya. Itu kan asalnya asal uji coba gitu, trial and error. Bisa jadi dianggap gagal akhirnya jadi sukses, bisa jadi sukses memang sukses gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kalian pahami ya.